Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Ketemu lagi kita di pembelajaran PAI kelas 12. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi yang keempat, yaitu iman kepada qada dan qadar. Meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Kompetensi dasar meyakini adanya qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala bersikap optimis dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar, menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Qadar menurut bahasa adalah memberikan kadar, aturan atau ketentuan. Menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Para ulama berbeda pandangan dalam memberikan arti kata qada dan qadar. Sebagian ulama mengartikan sama, namun sebagian ulama yang lain memberikan arti yang berbeda. Apa itu beriman kepada qada dan qadar? Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatunya. Prinsip iman kepada qada dan qadar. 1. Iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, tidak berpermulaan, dan Dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. 2. Iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Ini prinsip iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, qada dan qadar biasa disebut dengan satu kata, yaitu takdir. Bagi manusia dan makhluk lain, ada pandangan takdir baik dan buruk. Tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, semua takdir itu baik, tidak ada yang buruk. Karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang takdir. Quran surah Al-Qamar ayat 49. Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdir. Kemudian ada Quran surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab atau Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dari Quran surat Al-Isra ayat 13. Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Kemudian ada Quran surat At-Taghabun ayat 11. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40
hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Dalil tentang hadis ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Takdir itu terbagi menjadi dua. Ada takdir mu'allaq dan takdir. Takdir mu'allaq yaitu adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar. Misalnya seseorang ingin menjadi dokter, ia belajar dengan tekun, akhirnya menjadi kenyataan, ia menjadi dokter, atau semisal yang lainnya. Seperti halnya dalam belajar atau dalam sekolah, seorang ingin pintar, ingin berprestasi di sekolah, maka ia harus belajar dengan tekun, maka prestasinya akan menjadi kenyataan. Kemudian ada takdir mubram. Takdir mubram yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi. Misalnya ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam. Jadi takdir mubram itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hubungan takdir terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala berikhtiar, berdoa, dan bertawakal. Yang satu, optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberi kemampuan memilih, bahkan pilihannya cukup banyak. Manusia dapat memilih ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan keberhasilan atau kemalangan, kebahagiaan atau kesengsaraan, menjadi orang yang baik atau tidak. Namun setiap pilihan yang diambil manusia pada saatnya akan diminta pertanggungjawaban terhadap pilihannya karena dilakukan atas kesadaran diri sendiri. Kemudian yang kedua, berikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan takdir. Kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong manusia untuk berusaha dan berkompetensi. Siapapun yang berusaha dengan sungguh-sungguh berarti dia sedang menuju keberhasilan. Pepatah Arab mengatakan man jada wajada. Artinya siapapun orangnya yang bersungguh-sungguh akan memperoleh keberhasilan. Selanjutnya, yang poin 3 yaitu berdoa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik bagi yang meyakini. Doa akan energi dalam menjalani ikhtiarnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang sungguh-sungguh memohon. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Kemudian yang keempat, tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tawakal baru boleh dilakukan setelah usaha yang sungguh-sungguh sudah dijalankan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surat Al-Imran ayat 159. Hikmah beriman kepada qada dan qadar.
Pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. Kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha, sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Selanjutnya, hikmah beriman kepada qada dan qadar yaitu menyadarkan bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya bukan manusia itu sendiri. Perilaku seseorang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar Allah. Yang pertama, selalu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Kedua, banyak bersyukur dan bersabar. Ketiga, bersikap optimis dan giat bekerja. Keempat, selalu tenang jiwanya. Demikian pembahasan materi tentang qada dan qadar. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadikan ilmu yang bermanfaat serta kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.